Anak lo kasih nama Jibril, pendidikan nggak bener lo. Begitu gede anak Jibril kerjaannya mabok. Ditanya, Jibril di mana? Kata RT, lagi mabok teh, sono di pojokan katanya. Nama boleh Jawa, tapi kalau kemudian perilakunya adalah sesuai dengan nama yang ditujukan itu jauh lebih penting daripada namanya Arab, tapi kemudian perilakunya tidak seperti namanya. Yang menarik dari beliau ini, dari nama sekolah beliau, walaupun beliau ini santri kiai, nama pendidikannya kok dikasih nama Diponegoro. Bahkan putra-putranya itu banyakan namanya Jawa ya. Wayang, Imam Parikesit, Bambang Legowo, terus siapa lagi? Aji Pamungkas. Ya Allah, ini kan unik Pak, unik. Lah ini menunjukkan bahwa beliau itu orang yang paham betul bahwa sesungguhnya manusia itu yang penting adalah inti atau esensinya. Nama boleh Jawa, tapi kalau kemudian perilakunya adalah sesuai dengan nama yang ditujukan itu jauh lebih penting daripada namanya Arab, kata orang Jawa apa namanya? Arab gitu ya, Arab, tapi kemudian perilakunya tidak seperti namanya. Dulu orang Betawi suka bercanda begini, ini saya menggunakan bahasa Betawi di kampung. Lu ngasih nama jangan berat-berat lu. Ini kata orang Betawi. Ya. Ini kan tadi kan saya kadang ngomong Banyumasan, sekarang saya ngomong Jakartaan ya. Anak lu kasih nama Jibril, pendidikan nggak bener lu. Begitu gede anak Jibril kerjaannya mabok. Ditanya, Jibril di mana? Kata RT, lagi mabok teh, sono di pojokan katanya. Lah itu contoh, ini walaupun guyonan itu tapi betul itu rasanya. Nah, saya lihat ulama-ulama dulu itu unik Pak. Ini saya baru dapat cerita ini belum lama. Baru mau seminggu dari guru saya tentang kiai-kiai dulu yang sering menjuluki ulama-ulama sezamannya yang juga khos, ulama khos, bukan ulama cash. Ulama apa namanya? Khos itu dengan sebutan Jawa. Ini kemarin saya ceritakan waktu saya diundang hari Ahad yang lalu di Magelang, haulnya Mbah Kiai Hamid Kajoran. Pernah dengar ya? Mbah Kiai Hamid Kajoran. Kiai Hamid Kajoran itu tokoh terkenal, umurnya panjang. Beliau lahir di tahun 1800 akhir. Ya, karena beliau itu Masya Allah sezaman dengan tokoh-tokoh hebat. Dulu ketika ulama NU sedang berdiskusi tentang asas tunggal Pancasila tahun 83 yang itu dibahas dalam Munas di Situbondo dan kemudian ditetapkan dalam muktamar juga di Situbondo, salah satu kiai Jawa yang beliau itu adanya di Kajoran, daerah dataran agak tinggi, orangnya ahli wirid, ahli hikmah, yang didatangi Gus Dur almarhum dan kiai-kiai hebat seperti Kiai Ali Maksum Jogja adalah Mbah Hamid Kajoran. Kira-kira NU itu menerima apa tidak asas tunggal Pancasila? Oleh yang ditanya Kiai Hamid Kajoran, ini wali. Nah, kenapa saya bilang ini? Ya karena yang bilang juga para wali-wali itu. Dan saya ceritakan kemarin bagaimana paman saya Kiai Ma'ruf Amin ke sana. Kiai Ma'ruf Amin ke sana itu mendapatkan cerita unik, saya ceritakan karena ini paman-paman saya masih hidup. Ketika ke Kiai Hamid Kajoran, sampai di sana diajak masuk, duduk di amben. Lalu Mbah Hamid bilang pada Kiai Ma'ruf, Pak Wapres ini, ya jaga Indonesia ya, saya titip Indonesia, saya titip Indonesia. Kiai sepuh yang dibahas Indonesia, Indonesia, Indonesia.
Kiai Ma'ruf kalau cerita pada saya, sekarang saya baru paham Zul, oh ternyata saya itu sesudah itu jadi Khatib Am PBNU. Sesudah itu diminta, diamanati untuk menjadi Rais Am PBNU, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan terakhir ini kok jaga Indonesia maknanya adalah menjadi wakil presiden. Yang hebat Mbah Hamid itu, Kiai Ma'ruf lalu diminta oleh rombongan termasuk paman-paman saya yang lain, cerita itu semua pada saya, jenengan ke Parangtritis ya, ziarah ke makom Syekh Bela Belu. Namanya Syekh Makom siapa? Belu, agak naik itu, saya pernah ke sana, sudah ditunggu. Malam itu juga Kiai Ma'ruf ke sana, dan betul Pak, semua cerita rombongan bareng Kiai Ma'ruf itu, sampai di sana belum ada HP. Belum ada HP. Kiai Ma'ruf ditunggu orang. Ma'ruf Amin ya? Ma'ruf Amin ya? Monggo, monggo, monggo. Ajib. Belum ada HP. Kalau sekarang kan bisa abral WhatsApp. Lewat apa namanya? WhatsApp. Ikono Kiai Ma'ruf Amin ke sana. Tunggu. Enggak Pak. Ke sana. Ditunggu. Lah Kiai Hamid ini Kajoran dijuluki oleh temennya semasanya yang juga wali dengan julukan wali Jawa, dengan julukan nama Jawa, yang menjuluki Mbah Hasan Mangli dan Kiai Usman Al-Ishaqi Sawah Pulo, Surabaya. Kiai Usman itu ayahnya Kiai Asrori Al-Ishaqi. Ini mursyid thariqah yang jamaahnya ratusan ribu, ramai sekali. Dijuluki apa? Mbah Hamid Kajoran dijuluki walinya dengan nama wali Jawa Bambang Tejo Sumantri. Nah, tapi ada artinya nanti. Kalau kiai kok dikasih nama, nah kalau itu katanya itu wali Jawa itu namanya Bambang Tejo Sumantri. Kalau Kiai Mangli dikasih gelar oleh Kiai Usman Al-Ishaqi, gelar walinya Jawa juga Pak Imam Parikesit, namanya Bambang Tejo Sutopo. Sementara Kiai Hasan Mangli, Mbah Mangli menjuluki Kiai Usman Al-Ishaqi dengan gelar walinya Bambang Tejo Suroso. Mau tahu ini apa maknanya? Jadi saya matur guru saya sebelum berangkat haul, saya dikasih tahu cerita ini, dan ketika saya ngisi pengajian di Kajoran, bahkan putranya Kiai Hamid Kajoran dan semuanya yang hadir kiai-kiai sana belum pernah dengar. Ini cerita unik. Bambang Tejo Sutopo dulu, namanya Kiai Hasan Mangli. Bambang itu kan artinya kesatria ya. Tejo itu artinya bersinar. Kesatria yang bersinar. Su itu artinya yang memiliki. Topo itu bertapa. Karena memang Kiai Hasan Mangli itu 8 tahun bertapa. Riyadoh dalam bahasa agama, riyadoh puasa keluar masuk alas, maka disebutnya topo. Maka kata Kiai Usman, iku Mbah Hasan Mangli Bambang Tejo Sutopo yang ahli puasa, ahli tapa 8 tahun. Begitu selesai bertapa rambutnya gondrong, datang ke rumahnya Kiai Usman Al-Ishaqi di Sawah Pulo. Di depan rumah itu udah gondrong, panjang rambutnya, santri semua takut, bingung. Iki wong edan kondi jadi. Ini orang gila dari mana katanya. Diem aja. Kiai Usman di dalam rumah. Ya, masih di kamar. Salah satu santrinya dipanggil. Itu coba orang yang namanya Hasan suruh masuk. Nggak pakai WA-WA-an lah. Ini orang-orang arif itu, wali-wali zaman dulu itu nggak pakai WA, ayo kenal kayak tadi itu.
kayak Mbah Hamid Kajoran terus langsung ke Syekh Bela Belu, nggak pakai gitu. Kenapa? Karena ini luar biasa, alaqohnya alaqoh batin. Santrinya keluar. Ada yang namanya Hasan, ada yang namanya Hasan. Ulah Hasan yang gondrong, Hasan Mangli. Sampai ke situ orang kaget, ya Allah, ini tadi yang kita bilang orang gila, ternyata belakangan baru dikenal sebagai aulia illah. Oleh Mbah Usman dimandikan, disisiri, dicukur. Lalu kemudian belakangan masyhur, saya kecil itu diajak sowan. Dari 3 ulama ini yang saya pernah ketemu langsung Mbah Hasan Mangli. Rumahnya salah satunya di daerah Jakarta. Dulu beliau jualan kaligrafi, kan gitu ya. Kaligrafi, batu-batu, permata, dan saya dikasih uang banyak zaman itu dan permen. Mbah Mangli masyhur. Gelarnya Jawa, Bambang Tejo Sutopo. Giliran Mbah Usman dikasih gelar Bambang Tejo Suroso. Bambang itu kesatria, Tejo itu yang bersinar, Su itu yang memiliki. Yang memiliki itu kalau bahasa Arabnya Dzu. Kalau yang pertama Sutopo Dzu Riyadatin, orang yang memiliki riyadah. Kalau ini Dzu Dzauqin, orang yang memiliki roso. Roso itu apa namanya? Dzauq, rasa. Karena beliau ini ulama yang mentarbiyah, mendidik. Umumnya para ahli thariqah itu kan sama seperti kiai-kiai yang punya lembaga pendidikan. Ini namanya termasuk Kiai Muslih ini kalau menurut saya masuknya dalam kategori ulama yang suroso ini, Pak. Karena mendidik. Prof. Ari Rahman ini ya suroso, Pak. Kiai-kiai yang ngajar ngaji rutin, mendidik, mentarbiyah muridnya, termasuk di lembaga pendidikan, di pesantren, thariqah itu ya suroso namanya. Kalau dalam bahasa Arabnya Rabbaniyin. Suroso itu bahasa Arabnya apa namanya? Rabbaniyin. Atau Rabbaniyin atau murabbiyun. Murabbi jamaknya murabbiyun. Nah, murabbiyun itu orang yang istiqomah mengajar, mendidik. Diambil dari ayat Quran yang berbunyi, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab. Bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian pendidik, murabbiyun, rabbaniyun. Kalian disebut rabbaniyun, kata Allah, bima kuntum tuallimunal kitab, selama kalian istiqomah tu'allimunal kitab, mengajar. Jadi bapak-bapak guru ini yang hadir di sini dari Yayasan Diponegoro ini, selama panjenengan Bapak Ibu semua istiqomah ngajar, mendidik, maka layak mendapatkan gelar Rabbaniyin atau Murabbiyun, atau kalau bahasa Jawanya apa tadi? Suroso. Jadi suroso semua ini, Pak. Murabbiyun. Nah sekarang ini, Pak, untuk jadi murabbiyun itu butuh kekuatan mental, Prof. Karena murabbiyun itu para pendidik seperti panjenengan semua itu jujur kayanya lama, Pak. Yang cepat kaya itu bukan murabbiyun, tapi mulabbiyun. Pelobi. Kalau pendidik itu murabbiyun, kalau yang pelobi apalagi tim ses gitu, nah itu masuknya apa namanya?
Mulebbiun. Kalau mulebbiun itu musim tahun politik yang didukung menang itu pasti 5 tahun ke depan kaya. Tapi murabbiun, tapi para suroso ini biasanya ya Allah nasibnya ngenes Pak Imam. Apalagi guru-guru sekolah madrasah, kecuali di Diponegoro. Dari wajahnya kayaknya kok cerah semua ya. Alhamdulillah.